Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Gimana hari ini? Masuk semua enggak? Ada, Bu. Ada yang enggak? Berapa orang yang enggak masuk? Tiga, empat. Udah dicatat di buku Excel kan? Oke, ayo sekarang mari berdoa. Akil, pokoknya nggak masuk juga kan? Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua masih semangat? Ibu mau kita sedikit dulu berdiri. Kita tunggu semangat. Gimana ya biasanya? Semangat. Ayo mulai dari belakang ya. Fokus. Bang, kenapa belakang? Udah fokus? Ayo kita tepuk semangat. Yang lagi nulis sudah siap? Tepuk semangat. Kemudian, hari ini kita masuk pada pembelajaran selanjutnya tentang itu di halaman 61. Hebatnya cita-cita. Tujuan pembelajarannya melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri dan unsur-unsur pada puisi. Nah, yang kedua, Ibu mau materi hari ini adalah tentang bagaimana cara membuat puisi dan bagaimana caranya mengungkapkan puisi itu di depan umum, di depan kelas nanti ya. Oke? Yang ketiga, siswa mampu memberi perbedaan antara puisi dan cerita lainnya seperti pantun atau cerita dialog atau cerita panjang lainnya. Oke? Mampu dimengerti? Semua semangat? Oke, kita mulai. Coba lihat ini. Ini ada gambar apa? Ada polisi, ada arsitek, ada ilmuwan fisika, dokter, lalu ada astronot. Nah, dari 5 ini siapa yang mau menjadi cita-cita di sini? Yang mau jadi dokter? Nah, yang mau jadi dokter ada. Yang mau jadi ilmuwan siapa? Nah, satu orang. Yang mau jadi arsitek siapa? Tidak ada. Berarti cita-citanya berbeda-beda kan? Cita-cita ini semuanya bagus karena punya manfaat dan tujuannya masing-masing. Oke, bisa dimengerti sampai sini? Bisa. Semua cita-cita itu bermanfaat. Kemudian, Ibu coba baca ada nih cita-cita yang mulia di halaman 62. Udah dibuka? Di halaman 62? Udah? Coba Ibu baca di sini ya. Nanti kalian garisin poin penting untuk bisa menjawab pertanyaan yang ada pada halaman 63. Oke? Ibu bacakan cerita dari ini, kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus. Dengarkan ya nak. Garisin poin yang untuk menjawab pertanyaan pada halaman 63. Oke. Kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus. Seorang wanita muda panggil untuk menjadi seorang guru. Bukan sembarang guru, melainkan guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Semuanya berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang sesuai. Sagita Lahman, nama wanita muda itu. Ia adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Pada awalnya, ia mengajar anak-anak prasekolah untuk mengisi waktu luangnya. Akan tetapi, lama-kelamaan ia mencintai kegiatannya itu. Baginya, mengajar anak-anak prasekolah membuatnya mengerti tumbuh kembang anak yang akan mempengaruhinya saat mereka dewasa kelak. Pada saat mengajar anak-anak prasekolah, ia menemui beberapa siswanya yang berkebutuhan khusus, seperti anak yang menderita autis atau kesulitan belajar lainnya. Anak-anak ini memerlukan cara pengajaran dan bimbingan khusus yang berbeda dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Ia melihat saat
saat itu tidak banyak sekolah yang tahu bagaimana mengajar anak-anak tersebut. Sagita kemudian memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilan yang membantunya untuk memahami anak-anak tersebut. Dengan demikian, ia dapat menjadi guru yang baik bagi anak-anak tersebut. Selesai. Kemudian timbul pertanyaan, siapakah Sagita Rahman? Nah, dia seorang dokter, kemudian beralih menjadi seorang guru anak dan kebutuhan khusus. Kemudian mengapa ia ingin menjadi guru? Mengisi waktu luang. Kemudian nggak dikarisin tadi yang poin-poin pentingnya. Kenapa ia mau menjadi guru? Dia mau mengajari anak-anak yang berkebutuhan khusus. Berarti dia mulia bukan? Iya. Jadi harus baik, harus bisa mengayomi. Kemudian sikap apakah yang ditunjukkan oleh Sagita untuk menjadi guru yang baik? Sikap apakah yang dilakukan oleh Sagita untuk menjadi guru yang baik? Peduli terhadap siapa? Terhadap anak-anak itu. Anak-anaknya bagaimana? Yang berkebutuhan khusus. Jadi kita itu mungkin di kelas ini atau di kelas yang lain itu ada namanya anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus ini maksudnya gimana? Siapa yang bisa menjelaskan? Dia itu punya perbedaan dari kita, entah itu fisiknya, mentalnya, cara dia bermain dengan kita, cara dia berbicara, cara dia menangkap apa yang kita sampaikan, dia itu berbeda dari kita. Misalnya kita lagi diam gini kan, biasanya anak autis itu dia tuh hidup sendiri. Dia tuh nggak konsen sama apa yang kita sampaikan. Dia itu berbeda. Di saat kita lagi ribut-ributnya, kita lagi berdiskusi, dia diam. Nah, dia itu berarti punya kelainan autis. Contohnya gitu ya. Kalau untuk fisik, dia ada namanya kayak Down syndrome. Pernah lihat orang Down syndrome? Yang wajahnya berbeda dari kita. Nah, walaupun dia Down syndrome, biasanya mereka itu juga punya kapasitas pemikiran yang lebih dari kita sebenarnya. Cuma caranya berbeda. Kemudian, apa pertanyaan nomor 4? Menurutmu, sikap apakah yang diperlukan untuk menjadi seorang guru yang baik? Siapa yang bisa jawab? Apa? Nah, peduli. Kemudian, sayang sama siswanya. Kemudian, ada yang bisa? Tidak membanding-bandingkan siswanya. Semua sama, semua harus bisa, harus dirangkul, harus disayang, tidak boleh membandingkan karena semuanya hebat. Paham sampai sini? Lanjut, di bawahnya ada puisi. Puisinya tentang dokter. Oke, dengarkan ya. Nanti pertanyaannya harus dijawab lagi. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat mencapai cita-citaku itu. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Oke, apakah judul puisi tersebut? Cita-citaku. Siapa yang membuat puisi tersebut? Ya, Ridwan Hafiz. Kemudian bercerita tentang apakah puisi tersebut? Dokter. Apakah yang membedakan puisi dan bacaan sebelumnya? Siapa yang bisa jawab? Ibu sudah membacakan cerita dan puisi. Apakah perbedaan cerita dan puisi? Siapa yang bisa menjawab? Bisa jawab? Perbedaannya yang pertama, lihat tulisannya, mana lebih panjang cerita atau puisi? Cerita lebih panjang. Cerita lebih panjang. Kemudian kalau di cerita ada namanya paragraf. Kalau di puisi namanya apa? Bait. Kemudian apalagi yang membedakan cerita dan puisi? Apa? Iya benar. Cara membaca. Atau irama. Karena pada
membacanya bagaimana? Pakai gerakan intonasi yang jelas dan mendayu dan. Sedangkan membaca cerita harus tahu di mana tanda baca? Titik, koma, spasi harus dipahami. Mengerti sampai sini? Oke, kemudian untuk tugasnya, Ibu mau kalian membuat puisi cita-cita kalian per orang. Ibu punya LKPD, Ibu punya lembar latihan untuk kalian menulis cita-cita kalian di sini. Menulis puisi yang berhubungan dengan cita-cita kalian. Oke, Ibu kasih waktu 15 menit ya untuk buat puisinya. Ini lembar latihan kalian. Kemudian nantinya Ibu akan kasih kalian nomor. Lalu Ibu akan sebut satu nomor untuk mengidentifikasi, untuk membacakan puisinya di depan. Siap semua? Siap semua? Siap. Oke. Mau kasih materi mengenai bagaimana cara menulis puisi. Yang pertama itu apa? Menentukan tema atau pikiran pokok. Kalian harus tahu tema kalian itu apa, cita-cita kalian itu apa. Oke? Kemudian strukturnya, isi dari puisinya itu harus yang kalian tahu, yang kalian pahami. Oke? Dan yang ketiga ada menulis larik. Keempat, mengembangkan masing-masing baris. Kelima, mulai berkreasi dengan imajinasi dan gaya bahasa. Ibu punya nomor ini tujuannya untuk memanggil kalian secara acak untuk membacakan puisi kalian ke depan. Jadi Ibu nggak tahu kalian dapat nomor berapa, nanti kita sebut nomor 5 di tangan. Habis itu maju ke depan, bacakan puisinya. Oke? Siap? Siap, Bu. Siap. Oke, 3, random. Siapa ya? Ibu mau nomor 9. Siapa yang dapat nomor 9? Sumpah. Ayo, maju. Ayo, maju. Ayo. Oke, tepuk tangan semua. Jadi isinya apa? Cita-citanya Nisa apa? Dokter apa? Dokter gigi. Kamu mau jadi dokter gigi karena bisa dokter gigi. Yang besar, ya kan? Jadi mulia nggak cita-citanya Nisa? Mulia nggak cita-citanya? Mulia kan? Ada tujuannya, ada manfaatnya kan? Kemudian kamu tahu nggak unsur-unsur dari puisi yang kamu buat? Tahu? Apa itu? Temanya? Kemudian ada berapa bait? Ada 2 bait. Ada berapa baris? Ada 8 baris. Kemudian rimanya campuran. Oke, dia sudah memahami. Apakah kalian juga sama seperti dia? Ada yang enggak? Masih belum paham?
Oke, yang lain? Ini kalian harus ada maju ke depan untuk membacakan puisi kalian masing-masing loh. Untuk Nisa dia sudah menguasai materinya. Yang lain? Yang lain bagaimana? Tulis lanjut cepat. Oke Nisa, makasih Nisa. Kemudian karena kalian sudah memahami cara membuat puisi dari cita-cita kalian, tugas kelompoknya untuk ketua maju ke depan untuk memilih salah satu dari gambar yang ada di bawah ini. Kelompok satu pilih. Mau yang mana dibuat namanya? Nanti ibu yang buka. Mau yang mana? Mau warna apa? Kita buka tirai. Yang pink milih kelompok satu. Oke, selanjutnya kelompok dua. Mau warna merah. Kelompok tiga. Warna apa? Kelompok tiga. Kelompok empat. Kelompok. Jadi sisanya warna kuning untuk kelompok 5. Apa ya? Ini adalah format untuk tugas kelompok. Nanti itu ibu kasih ke kalian, tempel di sini gambarnya. Tempel di sini gambarnya tadi dari tema kalian. Kemudian ceritakan gambar tersebut. Kedua, buatlah puisi bertemakan gambar tersebut. Lalu identifikasi unsur-unsurnya. Kelompok satu mana? Kelompok dua? Kelompok tiga? Putar bangkunya, putar. Kelompok empat? Kelompok 5? Putar bangkunya. Menang pertanyaan semalam. Cita-citaku, aku ingin menjadi seorang guru, karena guru adalah penyelamat ilmu. Pertanyaannya, apakah tema puisi tersebut? Guru, kelompok 1. Kemudian ada berapa baris dalam puisi yang ibu sebut tadi? Ini. Ada berapa baris puisi yang tadi ibu bacakan?